Di video pembelajaran kali ini, kita akan kembali belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bagaimana proses bunyi bisa terdengar sampai telinga kita? Kita akan mempelajari pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Daun telinga tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bumi ke dalam telinga. Liang telinga atau saluran pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga kita. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran. Gendang telinga atau membran timpani berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Berikutnya adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yang ketiga adalah bagian telinga dalam. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Koklea. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Coba perhatikan bagian-bagian telinga berikut ini. Berikutnya adalah proses mendengar bunyi. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput, melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Bunyi yang kita dengarkan berasal dari sumber bunyi yang kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran.
koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkan ke saraf pendengaran. Terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Bagaimanakah cara memelihara kesehatan telinga? Telinga kita perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga, yang pertama, membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga terlalu banyak, maka pergilah ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Yang terakhir adalah jika kalian mendengarkan suara yang terlalu memekakkan telinga, segeralah tutup kedua lubang telingamu agar gendang telinga tidak rusak.